Halo rekan-rekan, apa kabar semuanya? Selamat datang di Psikologi Belajar sesi 5. Hari ini kita akan belajar tentang Clark Leonard Hull. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah rekan-rekan mampu memahami teori belajar dari Hull ini. Dan yang akan kita bahas yaitu sejarah Clark Leonard Hull, lalu dilanjutkan dengan Hull's Postulate, ada juga dinamika teori Hull, dan fraction antedating goal responses, serta the habit family hierarchy. Nah, untuk video ini kita hanya akan membahas dua kata kunci saja, yaitu sejarah Clark Leonard Hull dan Hull's Postulate. Sedangkan untuk tiga topik bahasan selanjutnya, itu akan menjadi tugas teman-teman, menjadi proses diskusi Anda, dan akan kita bahas di forum Bella. Sehingga dari rekan-rekan sendiri pun bisa saling menjelaskan kira-kira apa yang terjadi dengan teori Hull tersebut. Oke, itu kita akan mulai membahas dari profil Clark Leonard Hull. Selamat belajar. Oke, sekarang kita akan masuk pada profil Clark Leonard Hull. Kita akan sedikit membahas tentang siapa dia, kemudian apa yang sudah dia lakukan, gitu ya teman-teman. Nah, Hull ini adalah seorang psikolog yang berasal dari US, dari Amerika. Dia lahir di New York sekitar tahun 1884. Kemudian dia dibesarkan di Michigan. Nah, Hull ini punya masalah kesehatan dan masalah ekonomi. Jadi orang tuanya itu miskin dan dia juga mengalami masalah kesehatan di matanya, plus dia juga menderita polio. Nah, hal inilah yang menyebabkan beberapa kali dia menjadi putus sekolah. Tetapi setelah dia lulus pada usia sekitar 29 tahun, dia itu mengajar di sebuah sekolah negeri di daerah Michigan. Nah, yang hebatnya dari Hull ini, dari umur 29 tahun dia lulus, dia di usia 34 tahun menerima gelar PhD di bidang psikologi. Dan setelah dia terima PhD di University of Wisconsin, dia stay di situ sampai kurang lebih 10 tahun, mengajar di situ sebelum dia juga menemukan berbagai macam penemuan-penemuan di bidang psikologi. Nah, Hull ini kan dia adalah seorang tokoh belajar behavioristik. Dan dia menjadi semakin terkenal pada waktu dia berdebat dengan sesama tokoh psikologi dunia juga, namanya Tolman. Nanti kalian bisa baca siapa itu Tolman gitu. Perdebatannya ya tentang tentang behaviorisme juga. Nah, Hull ini tertarik dengan teori belajar. Dan dia bahkan mengeluarkan teorinya sendiri. Yang salah satu teorinya itu ditulis di buku Mathematico Deductive Theory of Role Learning. Gitu ya. Selain itu, dia juga menulis beberapa buku kayak Principle of Behavior, ada juga Essentials of Behavior, dan di buku terakhir dia tulis tentang a behavior system. Nah, Hull ini sangat tertarik di di bidang pembelajaran. Intinya teorinya si Hull ini terkait dengan teori drive atau teori dorongan. Nah, cuma si Hull ini sebelum kita lebih jauh membahas tentang teorinya, ternyata banyak orang yang mengkritik teori si Hull ini. Kok bisa? Pertama, teorinya ini dianggap kompleks dan susah dipahami. Gitu ya. Kan dia kan seorang pengajar ya, dia seorang dosen dan salah satu tugasnya sebagai seorang pengajar, seorang ilmuwan adalah melakukan penelitian. Nah, setiap kali, bahkan beberapa artikel yang saya baca ya teman-teman, setiap kali dia melakukan penelitian,
Dia itu ngembangin sistem yang rumit, dan dia itu mencoba untuk mengubah perilaku menjadi suatu matematika, jadi suatu rumus matematik kayak gitu. Selain itu, idenya juga terhadap suatu hal, khususnya terhadap suatu perilaku itu dianggap abstrak, jadi nggak jelas, sehingga sulit untuk dibutuhkan melalui penelitian empiris. Dan yang paling mendapat kritik juga, ada satu istilah yang mungkin teman-teman belum pernah dengar, namanya partikularistik. Partikularistik ini adalah dia berusaha untuk menggeneralisasi hasil eksperimennya itu secara berlebihan. Nah, itulah mengapa si Hull ini agak-agak kurang aplikatif teorinya dalam proses belajar. Gitu ya. Oke, mari kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, inti dari teori Hull itu sebenarnya ini, drive reduction theory. Itu intinya. Nah, jadi Clark Hull itu menggunakan variabel hubungan antara stimulus dan respon untuk menjelaskan pengertian belajar. Jadi jangan lupa di beberapa penjelasan berikutnya akan ada muncul SR lagi, stimulus dan respon lagi, karena memang si Hull ini pure pendekatannya adalah pendekatan behavioristik. Nah, teorinya Hull ini, yang drive reduction theory ini, sangat dipengaruhi oleh teori evolusinya Charles Darwin. Buat si Hull, sama kayak teorinya evolusi, teori evolusinya si Darwin, semua fungsi tingkah laku kita, tingkah laku organisme, itu bermanfaat, itu digunakan, itu berguna agar supaya menjaga organisme tetap bertahan hidup. Gitu. Jadi intinya kita berperilaku seperti ini agar supaya kita bisa bertahan hidup. Nah, itulah kenapa si Hull ini mengatakan bahwa kebutuhan biologis atau drive dan pemuasan kebutuhan biologis itu atau drive reduction itu merupakan posisi sentral dalam seluruh kegiatan manusia, seluruh kegiatan biologis. Kayak gitu. Nah, gampangannya adalah seseorang itu berperilaku karena untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Gitu kalau menurut inti teori belajar dari Hull. Kayak gitu. Nah, memang sih ada kayak reinforcement atau penguatan perilaku kayak gitu. Tetapi penguatan tingkah laku ini juga tetap dikaitkan dengan kondisi biologi seseorang. Jadi kayak gini nih, organism suffer deprivation. Jadi bukan sebuah ya organism itu mengalami kekurangan atau mengalami kebutuhan kayak gitu. Akhirnya kekurangan ini, kesenjangan ini akan menciptakan kebutuhan. Kebutuhan akan mengaktifkan dorongan. Dorongan itu menghasilkan perilaku. Nah, perilaku itu akan diarahkan kemana? Untuk survival value. Agar supaya bertahan hidup. Ya, gampangannya adalah kalau kita kelaparan. Kalau kita kelaparan, rasa lapar ini, deprivation karena kelaparan ini menyebabkan kita butuh makan. Nah, kita butuh makan, akhirnya tubuh kita mendorong kita untuk mencari makan. Nah, akhirnya kita terdorong untuk memunculkan perilaku makan. Akhirnya setelah kita makan, perilaku makan itu sudah terwujud, ya perilaku makan ini menjadi salah satu tujuan kita untuk bertahan hidup. Itulah sebabnya kalau kita baca misalnya, ini contoh ekstrim ya, ini bukan contoh apa. Misalnya kalau kalian pernah dengar sebuah kecelakaan pesawat terbang gitu kan ya, terus sudah tidak ada makanan apa segala macam, lah ternyata mereka menjadi kanibal satu sama lain.
Ya karena ada organisme suffer deprivation, dan deprivation ini menyebabkan kebutuhan, dan kebutuhan itu harus dipenuhi untuk survival value. Tetapi teori ini memang ketika kita membahas lebih dalam tidak sekedar soal makan gitu ya, tidak sekedar soal pemenuhan ini aja hasrat untuk makan, enggak. Ada berbagai hal lain juga yang bisa kita contohkan kayak gitu ya. Nah, Hull melihat bahwa perilaku manusia itu sangat mekanistik. Jadi kayak robot. Jadi bisa diatur kayak gitu ya. Nah, dia benar-benar sangat-sangat behavioristik. Ada stimulus, ada respon. Ada stimulus, ada respon. Cuma, nanti kalau kita bahas lagi dari teori Hull ini, ketika dia ada membahas tentang ada perubahan teori gitu ya, dia juga sudah dalam tanda kutip memikirkan tentang aspek kognitif. Ada ternyata. Nah, gini teman-teman. Hull ini dalam teorinya dia menyatakan ada 16 postulat. Oke, apa itu postulat? Ayo, tahu nggak apa itu postulat? Nggak tahu postulat itu apa. Intinya postulat itu dalil. Pernah dengar dalil nggak? Kalau saya cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, postulat merupakan asumsi yang menjadi pangkal dalil yang dianggap benar tanpa perlu membuktikannya, atau anggapan dasar. Jadi, ini asumsinya si Hull. Nah, karena asumsinya si Hull ini, asumsinya ini dianggap benar tanpa kita perlu pembuktian. Itulah sebabnya banyak orang yang kritik tentang dia. Kayak gitu. Dan dia tidak hanya mengeluarkan satu postulat aja, tetapi 16 postulat. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini, 16 postulat tersebut. Kayak gitu ya. Oke, kita akan mulai dengan postulat yang pertama. Nah, di dalam postulat pertama ini, dia bilang bahwa Hull mengubah formula behaviorisme tradisional itu kan stimulus, respon, menjadi S besar, S kecil, R besar. Oke? Nah, contohnya kayak gitu tuh. Maksudnya kayak gitu. S besar itu apa? Stimulasi eksternal. Jadi ada rangsangan dari luar, kemudian S itu adalah jejak stimulus, atau ketika stimulus itu mulai masuk ke kita, gitu kan? R itu sudah berkaitan dengan biologisnya kita, yaitu bangkitnya reaksi syaraf yang disebabkan oleh jejak stimulus tadi. Oke? R ini berkaitan dengan keadaan kondisi biologisnya kita. Dan akhirnya R besar itu respon yang tampak, atau perilaku yang muncul dari stimulus tadi itu. Nah, tambahannya sih coba itu aja memang. Dia terfokuskan pada biologisnya. Gitu ya, itu postulat pertama. Nah, postulat kedua, karena dia ngomongin tentang biologis banget, kayak gitu ya, akan ada pembahasan tentang interaksi impuls-impuls sensori. Nah, perilaku jarang sekali disebabkan oleh satu stimulus saja, tetapi oleh beberapa stimulus sehingga sulit diramalkan. Kalau teman-teman lihat dari sini, coba saya bisa nggak ya, terekam nggak ya annotate-nya ya? Hopefully bisa kerekam ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan kalau yang biasa, ini kan stimulusnya aja. Kalau tradisional, behaviorisme tradisional, stimulus kemudian langsung ke respon. Itu kan yang normal kayak, bukan normal, tradisional kan seperti ini. Ternyata di postulat 1, dia bilang bahwa ada S1, ada S kecil, ini sudah saraf, ini ada R kecil, respon, apa namanya, syaraf-syarafnya kita mulai aktif. Di postulat 2 ini dia bilang bahwa yang menyebabkan R ini tidak hanya satu aja, tetapi ada beberapa stimulus. Kayak gitu. Contohnya, kita pengen makan steak kayak gitu ya. Yang membuat kita pengen makan steak itu bukan hanya satu stimulus, tapi ada dua. Misalnya, stimulus pertama, oh karena kita lapar, makanya kita makan steak. Yang kedua, oh baunya enak. Stimulus yang kedua kan, makanya kita makan steak. S ketiga, oh karena ada dengan someone. Stimulus dengan someone itu, yang kita makan steak. Gitu maksudnya.
Gitu ya. Paham ya postulat yang kedua ya? Sebentar. Kemudian ini saya clear up dulu. Oke, sekarang postulat yang ketiga. Ini saya rada cepat karena kita ada 16 postulat, teman-teman. Dan hopefully kalian sudah baca dulu ya postulat-postulat. Postulat ketiga, dia bilang bahwa ada perilaku yang tidak dipelajari. Ini sama. Kira-kira tentang apa ini? Perilaku tidak dipelajari? Unlearned behavior. Misalnya, benda asing masuk ke mata, kita langsung memejam. Kayak gitu kan? Atau misalnya orang giniin kita, langsung mundur ke belakang ya. Nah, organisme dilahirkan dengan hierarki respon yang akan terpancing kalau muncul kebutuhan. Kalau respon yang satu tidak dapat mengatasi kebutuhan, akan ditempuh respon lainnya. Jadi kayak misalnya kita kan ketika kita itu ya, apa namanya, benda asing masuk mata, kalau misalnya kita, itu akan ada beberapa respon. Mata memejam, kemudian kita akan langsung refleks untuk menggaruk gitu ya, atau mungkin kepala kita akan mundur secara responsif gitu ya. Nah, itu yang namanya organisme dilahirkan dengan hierarki respon yang akan terpancing kalau muncul kebutuhan. Oke, selain itu, di postulat ketiga ini dikatakan bahwa organisme baru belajar hal baru kalau respon alamiah tersebut tidak mampu lagi menjawab masalah. Jika respon alamiah sudah cukup, maka organisme tidak akan belajar. Contoh, kayak tadi, ada debu masuk mata kita. Otomatis refleks apa? Mata kita kan akan kita gini-giniin kan. Tetapi kalau misalnya kita udah tiba-tiba giniin, tetapi sepersekian detik itu kita tetap merasakan ada ganjel, kayak gitu kan, kita akan belajar, oh ini ada something ini. Kan masalah kita nggak teratasi tuh. Kita akan usap mata kita. Itu kan perilaku kedua. Kita akan belajar dari situ. Kayak gitu. Itu postulat ketiga ya. Postulat keempat, kontiguitas dan pengurangan kebutuhan sebagai kondisi penting untuk timbulnya belajar. Nah, reinforcement berfungsi memperkuat dan mempersering dilakukannya suatu respon sehingga terbentuk habit strength. Habit strength akan bertambah kuat kalau asosiasi antara SR dilakukan. Intinya sama. Intinya di postulat 4 ini, ketika kebutuhan kita makin besar dan ketika kebutuhan itu tidak bisa dipenuhi, maka kita akan belajar banyak hal. Bahkan dia bilang akan muncul proses pembelajaran, akan banyak kita belajar untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, ketika respon kita itu diperkuat secara terus-menerus, kayak gitu, itu akan terbentuk yang namanya habit strength. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Postulat 5. Postulat 5 ini, harapannya kalian masih ingat tentang Thorndike. Postulat ini mirip dengan teori Thorndike tentang identical elements dalam transfer of training. Habit strength akan dimunculkan juga pada stimulus yang mempunyai kemiripan dengan stimulus yang digunakan pada conditioning. Kita belajar bahwa suara ngiung-ngiung itu adalah suara ambulans. Ya kan? Nah, atau suara sirine. Dan ketika ada suara sirine, kita belajar bahwa ada suara sirine, kita harus menghindar. Itu yang pertama dulu yang kita pelajari. Nah, dalam postulat 5 ini, ada transfer of training karena ada elemen yang identik. Jadi kalau misalnya kalian lihat di contoh, ketika di Jawa kita belajar bahwa ketika ada ngiung-ngiung dan ketika kita ada di jalan kita harus menyingkir, karena kita mengasosiasikan, kita belajar bahwa suara itu adalah suara ambulans, dan ketika ada suara ambulans maka kita harus menyingkir. Ketika kita berada di tempat lain pun, kita akan melakukan perilaku yang sama, yaitu akan menghindar ketika ada suara ngiung-ngiung tersebut. Nah, itu postulat 5, atau identical elements. Nah, postulat yang keenam, stimuli yang diasosiasikan dengan draft. Dalam postulat ini disebutkan bahwa defisiensi biologis atau adanya kekurangan dalam biologisnya kita akan menyebabkan keadaan dorongan. Jadi gampang sih. Ya, kalau kita lapar, kita butuh makan. Kita haus, kita butuh minum. Gitu ya. Postulat 6. Postulat 7 ini mulai ada rumusnya lagi, teman-teman.
namanya potensial reaksi atau SER, yaitu fungsi dari drive dan habit strengths, yaitu potential reaction. Potential reaction ini ketika kita ada dapat stimulus, akan ada reaksi-reaksi yang berkemungkinan muncul. Jadi bukan reaksi ini ya, bukan reaksi apa namanya yang terkondisikan, tetapi ada potensial reaksi dari sebuah stimulus tersebut. Nah, ditentukan oleh seberapa sering suatu respon memperoleh reinforcement dan seberapa kuat dorongan kebutuhan. Coba kita baca sama-sama di contoh. Kemungkinan perilaku anak kecil ketika lapar adalah tergantung seberapa lapar dan bagaimana ia dibiasakan memperoleh makanan oleh ibunya. Jadi, gini, kalau misalnya anak kecil dia lapar, dan ketika dia lapar itu dia merengek ke ibunya, dan ketika pada saat rengean itu ibunya datang dan memberikan makan, dia akan belajar bahwa ketika dia ada dorongan drive dalam dirinya, oh dia merasa lapar, dan ketika dia ada apa namanya istilahnya tadi itu defisiensi biologisnya itu terjadi, maka dia akan merengek. Dia belajar, dia akan merengek. Nah, ketika dia merengek, ibunya akan memberikan makanan. Kayak gitu. Ya, ujung-ujungnya untuk memenuhi kebutuhannya dia. Itu postulat ke-7. Postulat ke-8, merespon menyebabkan kelelahan, sehingga menghambat munculnya respon terkondisi atau ER. Terhambatnya respon yang telah dipelajari disebut reactive inhibition. Setelah istirahat, maka respon yang dipelajari akan muncul lagi seperti yang terjadi pada gejala spontaneous recovery. Setelah istirahat, dapat terjadi reminiscence effect, yaitu membaiknya performance dibandingkan sebelum istirahat. Dengan membagi-bagi latihan, maka hasilnya akan lebih baik daripada latihan secara terus-menerus. Ini sebenarnya gabungan dari beberapa teori kalau kita baca di postulat 8 ini. Di postulat 8 ini, pertama membahas tentang bagaimana ketika kita tidak mempelajari suatu hal atau kita tidak lagi menggunakan suatu hal, maka perilaku itu akan hilang. Kayak gitu. Atau kalau dulu kita belajar itu disebut sebagai extinction. Nah, kalau di sini disebutnya merespon menyebabkan kelelahan. Gitu ya. Istilah-istilahnya beda-beda, tetapi konsepnya sama aja. Toh behaviorisme. Tetapi jika setelah istirahat terus kemudian ada stimulus dan kita akan meresponnya juga sesuai, nah itu konsepnya sama kayak spontaneous recovery. Cuma di postulat 8 ini atau menurut Hull, ada satu istilah baru lagi, reminiscence effect, yaitu performance kita akan jauh lebih baik ketika terjadi spontaneous recovery. Gampangannya kayak gitu. Perilaku kita akan menjadi lebih optimal setelah terjadi spontaneous recovery, bukan yang pertama, yang awal-awal tadi yang kita belajar, terus kemudian terjadi extinction. Nah, di dalam postulat 8 juga ini, si Hull ini mencoba untuk mengembangkan teori dari siapa nih? Yang tentang law of exercise. Thorndike. Thorndike ngomong, oh, supaya performance kita bagus, kita harus latihan secara terus-menerus. Tetapi di Hull bilang nggak bisa. Kita nggak bisa latihan terus-menerus. Latihan kita harus diproporsionalkan. Harus ada pembagian-pembagiannya. Kenapa? Karena dalam proses latihan atau dalam proses belajar akan ada proses kelelahan di situ. Ketika kita tidak istirahat, tidak terjadi reminiscence effect, maka proses belajar kita kurang efektif. Nah, itu postulat 8. Paham ya? Oke, postulat 9. Respon yang dipelajari untuk tidak merespon. Kemudian istirahat mempunyai manfaat sebagai reward. Ya, ini kayaknya lanjutan dari yang tadi ya. Respon yang dipelajari untuk tidak merespon disebut condition inhibition yang disimbolkan SER. Coba cari contohnya. Ini seperti apa? Respon yang dipelajari untuk tidak merespon. Jadi, gampangannya, ya kita belajar bahwa kita nggak perlu respon untuk suatu hal tersebut. Kira-kira contohnya apa? Oke ya. Lanjut, postulat 10. Nah, di dalam proses pembelajaran, di dalam proses stimulus dan respon,
ada faktor-faktor yang cenderung menghambat respon untuk dipelajari. Dari waktu ke waktu, itu namanya SOR. Perubahan ini bersifat tak terduga dan besarnya juga tak sama dari waktu ke waktu, sehingga bersifat probabilistik. Probabilistik itu artinya probabilitas ya, ada kemungkinan-kemungkinan. Jadi besar tidaknya suatu pembelajarannya kita memang sifatnya tergantung. Nah, tergantung ini kalau bahasanya Hull disebut oscillation effect. Oscillation effect digunakan untuk menerangkan mengapa suatu respon yang dipelajari seringkali muncul, namun kadang-kadang juga tidak muncul. Contoh hujan, cuaca, perubahan mendadak lainnya. Misalnya nih, kita sudah belajar bahwa kalau kita mendapatkan suatu stimulus begini, stimulus A, maka respon kita B. Lah, tiba-tiba ada faktor nih yang menyebabkan stimulus A yang biasa kita hadapi dengan B berubah menjadi A1. Maka respon kita juga akan berubah, kayak gitu. Respon kita ini juga akan terhambat untuk sama. Misal, kita biasanya menghadapi situasi B, kayak gitu ya. Ketika kita menghadapi situasi B, stimulusnya B, maka respon kita tuh 1. Nah, tiba-tiba karena ada faktor-faktor yang lain atau yang disebut sebagai oscillation effect, menyebabkan situasi B ini berubah menjadi B1. Nah, ketika menjadi B1, otomatis kan respon kita menjadi terhambat nih. Benar nggak sih? Bisa nggak sih aku merespon ini? Nah, itu yang dinamakan postulat 10. Kayak gitu. Kenapa kok bisa terjadi oscillation effect ini? Ya banyak faktor ya. Salah satunya seperti Hull bilang, ada cuaca, ada perubahan mendadak lainnya, ada hujan, kayak gitu kan. Contohnya seperti hari ini nih. Biasanya kalian sudah terkondisikan. Kalau ada kalau misalnya kita psikologi belajar, maka kalian akan nonton video dulu, kemudian nanti pada saat kelas kita akan tanya jawab. Itu respon teman-teman, kayak gitu. Tapi sekarang saya rubah. Ada perubahan mendadak, di mana kita hanya membahas sampai ke postulat, kemudian beberapa teori lainnya itu akan menjadi tugas kalian. Nah, respon kalian pun akan berbeda-beda nih. Kayak gitu. Paham ya postulat 10 ya? Oke. Postulat 11. Postulat 11 ini tentang momentary effective reaction atau SER. Jadi gini, ketika kita berperilaku, ketika kita akan merespon, kita itu punya batasan. Kita punya ambang batas. Oke? Ambang batas itu disimbolkan dengan SLR gitu ya. Misal, kita kalau diisengin orang, mungkin kita akan sabar. Oke? Akan sabar terus-menerus kayak gitu ya. Nggak bales. Digojlokin orang, istilahnya digojlokin orang, respon kita tenang. Digojlokin orang, respon kita tenang. Tetapi karena ada ambang batas ini, ketika seseorang sudah mencapai ambang batasnya, maka responnya juga akan berbeda. Itu maksudnya. Oke, lanjut ya. Postulat 12. Probabilitas dilakukannya respon yang dipelajari merupakan kombinasi fungsi dari SER, SOR, dan SLR. Apa ini? Coba back lagi ke postulat ke 11 atau postulat-postulat sebelumnya. Apa itu SER, apa itu SOR, dan apa itu SLR. Lanjut, postulat ke-13. Semakin besar nilai momentary effective reaction potensial, semakin pendek latensi antara S dan R. Apa itu momentary effective reaction potensial? Mana? Ini dia, ambang batas. Semakin besar ambang batasnya kita, maka semakin pendek latensi antara S dan R. Apa itu latensi? Latensi adalah waktu yang diperlukan untuk menanggapi suatu stimulus dengan respon yang dipelajari. Dengan kata lain, waktu reaksi akan bertambah singkat. Jadi, ketika momentary atau ketika ambang batas kita itu sudah makin terpenuhi, akan makin terlewati, maka reaksi kita yang berubah dengan reaksi yang awalnya itu akan semakin besar. Contohnya kayak tadi itu ya. Misalnya ambang batas kesabaran kita di angka 10. Tetapi ternyata kita menerima stimulus yang terus-menerus memaksa ambang batas kita di atas 10 ini. Jadi dia tembus di 10. Kalau misalnya ambang batasnya 10 kita, misalnya dia gojlokin kita sabar-sabar aja, kayak gitu, tetapi dia sudah melewati 10,
otomatis kita akan marah ke dia. Tetapi ketika itu terjadi berulang kali, ambang batas kita menjadi semakin tipis. Kalau misalnya tadi, let's say gini lah, gampangannya gini, orang ledekin kita. Oke, orang ledekin kita skalanya 0 sampai 10. Dia ledekin terus naik nih, 0, 1, 2, bla bla bla. Setelah sampai ambang batas, dia marah dong ya. Oke, dia marah, akhirnya dia turun lagi, jadi 0. Terus kemudian ada orang gituin terus. Capai lagi ambang batasnya, 10 lagi. Dia marah, turun lagi 0. Tetapi ketika itu terjadi terus-menerus, stimulus itu terjadi terus-menerus, akhirnya apa? Ambang batas yang tadinya dari 0 sampai ke 10 ini menjadi misalnya tinggal 7 ke 10. Sehingga ketika ada orang gojlokin lagi, yang tadinya harus mencapai dari 0 sampai 10, ini selisihnya tinggal 3. Makanya dia makin cepat marah. Ketika itu digituin terus-menerus, bisa jadi 9 ambang batasnya. Makanya disenggol sekali langsung menyala dia. Itu namanya waktu reaksi akan bertambah singkat. Ya. Nah, postulat 14. Nilai SER akan menentukan resistensi terhadap extinction. Extinction itu apa? Extinction itu ketika perilaku yang sudah terkondisikan itu kan hilang. Oke? Extinction terjadi kalau respon yang dipelajari tidak diberi reinforcement. Ya, ini gampang ya. Kayak di teori-teori sebelumnya. Jadi semakin besar nilai SER, semakin banyak jumlah non-reinforcement yang harus dilakukan. Jumlah non-reinforcement atau jumlah perilaku extinction itu diberikan simbol N. Postulat 15. Amplitudo dari respon terkondisi berganti-ganti sesuai dengan SER. SER itu apa? Itu nanti, ini agak cepat, karena banyak banget rumusnya. Teman-teman diharapkan baca berkali-kali ya tentang Hull ini ya. Karena memang, ya kembali lagi ya, itu sudah ada kritik bagi teorinya, dia agak ribet. Semakin besar SER, semakin besar amplitudonya. Nah, ini digunakan, saya belum pernah baca tentang Pavlov setelah dia melakukan pengkondisian menggunakan anjing itu, tetapi ada beberapa penelitian, kalau kalian baca di jurnal, ketika anjing itu diberikan daging, dan daging itu diberikan banyak gitu ya stimulusnya, maka salivanya si anjing ini akan terkondisikan untuk keluar lebih banyak. Jadi amplitudo di sini adalah frekuensi ya, bisa kita katakan semakin besar frekuensinya. Jadi semakin besar stimulus yang diberikan, gitu ya, maka responnya juga akan semakin banyak, semakin tinggi amplitudonya. Itu postulat ke-15. Dan postulat yang terakhir adalah ini. Jika ada dua respon atau lebih yang tidak sejalan muncul pada saat bersamaan dalam menanggapi suatu stimulus, maka respon SIR terbesar akan unggul. Paling gampang yang contoh nomor 2. Ketika kita menghadapi suatu stimulus, ada ular di situ, dan ular ini kan ketika ada ular kan maka kita akan dihadapkan pada beberapa respon. Paling tidak ada 2 respon, fight atau flight. Ya kan? Nah, ketika kita akan ada dua respon seperti ini, maka kita akan memilih respon yang paling besar, yang paling unggul, yang menurut drive-nya kita, yang menurut kondisi biologisnya kita, yang paling menguntungkan biologisnya kita. Ketika ada ular di sini, ya mungkin akan akan flight gitu ya, tidak akan melawan. Karena menurut kita, dengan kita tidak melawan, si ular ini nggak akan matuk kita. Tapi mungkin saja bagi orang lain, ketika dia memiliki drive yang kuat, memiliki sesuatu yang lebih unggul dalam dirinya, dia bisa saja dia memilih fight. Bukan dia mematung, malah dia akan menghadapi ular tersebut. Kayak gitu. Itu 16 postulat, teman-teman. Dan memang ini saya percaya, saya yakin teman-teman masih bingung. Nah, itulah kenapa kok kita harus diskusi nanti pada saat kelas. Nah, sedangkan untuk 2 hal ini, ya, ada dinamika teori Hull. Nah,
dinamika teori Hull ini bisa kalian baca di sini. Lalu yang fraction antedating goal response, lalu ada mana yang tadi itu? The habit family hierarchy. Nah, sampai sini kalian pelajari. Kemudian nanti kita akan, saya akan tanya-tanya di kelas terkait dengan hal ini. Oke? Nah, satu hal, coba kalian cari kira-kira apa contoh konkret dari teori Hull ini yang bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Satu aja. Gitu. Oke, itu dulu. Terima kasih, kita lanjut di kelas. Selamat belajar semuanya.